anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Adelia. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran tematik, tema 3, benda di sekitarku. Silahkan belajar bersama. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Adelia. Hari ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1. Apakah benda itu? Ayo kita membaca. Benda-benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, buku juga merupakan benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Mereka juga dapat ditimbang. Cahaya dan panas bukanlah benda. Kenapa? Karena cahaya dan panas itu tidak dapat menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Mari kita lihat bersama. Nah, ada hewan, panas api unggun, ember, balon, suara, cahaya lampu, es, minyak, radio, batu, manusia, tanah. Dari semua benda ini, tentunya yang bukan benda adalah panas api unggun, cahaya lampu, dan suara, karena mereka tidak mempunyai massa dan tidak menempati ruang. Nah, sekarang perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita bisa melihat, oh, lemari itu besar, ban itu kecil, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bentuk. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikanlah bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola, tentunya bentuknya lingkaran. Lalu ada jam, jamnya berbentuk segitiga. Dan juga ada papan catur yang berbentuk persegi. Ketiga adalah warna. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikanlah warna-warna benda di bawah ini. Ada biru, abu-abu, ungu, oranye, kuning, dan sebagainya. Nah, lalu kita akan belajar terkait teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek, benda atau makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Struktur teks deskripsi yang pertama ada judul. Judul adalah hal yang menggambarkan isi teks. Lalu yang kedua, identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum lainnya tentang objek. Lalu yang ketiga, adanya deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Lalu yang keempat, simpulan atau pesan. Bagian penutup yang berisi kesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Nah, sekarang perhatikan teks deskripsi berikut ini.
analisislah kesalahan pada teks deskripsi berikut ini. Nanti kita akan mengerjakan di LKPD bersama-sama ya. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, tentunya pernah. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ada yang tahu? Nah, tulisan di sini terlihat, oh sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris ini adalah sentimeter. Coba sekarang kalian cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, sekarang ada cara untuk menggunakan penggaris dalam mengukur panjang benda. Yang pertama, ukur benda dari 0. Lalu, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Yang ketiga, lihat angka terakhir di ujung benda. Kita bisa melihat dari contoh berikut. Setelah kita lihat, hasil pengukuran spidol tersebut adalah 12 cm. Nah, sekarang ayo berlatih. Nanti kita juga akan mengerjakan soal ini di LKPD. Nah, sekarang ada contoh benda kerajinan. Apa sih kerajinan itu? Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan atau kegunaan. Kita bisa lihat contoh-contohnya ini ya. Coba dilihat. Ada tempat pensil dari stik es krim. Lalu tempat pensil dari kertas origami, lalu bunga dari kertas origami, lalu adanya kincir angin dari kertas origami. Nah, berikut adalah cara membuat tempat pensil dari stik es krim. Tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menyiapkan stik es krim biasa atau yang berwarna. Lalu yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting atau cutter. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, pulpen. Yang keenam, pita atau hiasan lucu. Nah, gimana cara membuatnya? Yang pertama, buatlah alas tempat pensil dengan menyusun stik pensil secara mendatar hingga membentuk persegi. Yang kedua, susun stik es krim secara vertikal, rekatkan dengan lem dengan ukuran sesuai alas. Yang ketiga, buatlah sebanyak 4 buah karena akan digunakan sebagai sisi-sisi tempat pensil. Yang keempat, rekatkan keempat sisi kotak ke bagian alas dengan menggunakan lem. Lalu yang kelima, tambahkan beberapa hiasan, misalnya bunga atau serangga lucu berwarna-warni. Yang keenam, tempelkan hiasan di salah satu sisi tempat pensil. Tambahkan juga pita pemanis di bagian atas kotak. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dan soal evaluasi.